Shalom, selamat tahun baru buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai acara kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 74, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12. Demikian bunyinya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan padamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta pertolongan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nyanyikanlah haleluya, nyanyikanlah haleluya, nyanyikanlah haleluya, nyanyikanlah haleluya, nyanyikanlah haleluya. Karena Kristus Raja semesta, kepadanya lah pujian, sekarang dan selamanya. Sorakanlah haleluya. Karena Kristus meraja kita dalam cinta yang berkobar, marilah nyanyi baginya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Yesus Kristus, Sang Raja semesta alam. Bagi Dia kemuliaan sekarang dan selamanya. Nyanyikanlah haleluya, Sang Raja di hati kita. Terpujilah Yesus Kristus sekarang dan selamanya. Alangkah girang hatiku, Yesus Kristus Kau kehidupan dunia. Aku memuji namamu seterusnya hidupku maupun kelak di surga. Amin, amin. Kerajaan dan kuasa kemuliaan hanya kepadamu, Tuhan. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 29 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 11. Mari kita baca secara responsoria. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia menggetur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbahkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyali api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan dikundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, segala puji syukur dan terima kasih Tuhan kami panjatkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan yang masih boleh kami terima hingga pada saat ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan berikan kami kesehatan, sehingga kami Tuhan boleh datang dari tempat kami masing-masing ke bait suci-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Tuhan, kiranya segala nyanyian kami, pujian kami, doa kami Tuhan, kiranya Engkau sudi menerimanya dan menjadi sukacita dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu, agar kami mampu Tuhan menjadi orang yang setia kepadamu. Kami mampu Tuhan menjadi orang yang mau mengikut apapun Tuhan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu kami orang yang lemah. Kami mohon kepadamu Tuhan, kuatkan kami dalam iman dan kepercayaan kami kepadamu, agar kiranya Tuhan kami menjadi jemaat yang Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat dan kasih karunia-Mu bagi mereka. Kami berdoa bila ada Tuhan dari antara jemaat-Mu ini yang dalam keadaan sakit maupun dalam pergumulan hidup, berbeban berat, Tuhan tolonglah seluruh jemaat-Mu ini, agar kiranya mampu Tuhan melewati segala cobaan hidup, dan kami bisa menjadi pemenang dalam ujian iman kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang masih kecil dan sampai yang sudah lanjut usia. Yang kecil Tuhan berikan pertumbuhan yang sehat jiwa dan raganya. Bagi anak-anak kami yang sudah duduk di bangku sekolah, dari tingkat SD sampai tingkat SMA, berikan mereka Tuhan kesehatan, berikan mereka Tuhan roh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, agar mereka Tuhan menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah duduk di bangku kuliah dan yang sudah bekerja, yang tinggal bersama dengan kami maupun yang tinggal di tanah perantauan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu mereka kami serahkan, agar mereka Tuhan bisa hidup, mampu Tuhan menjalani kehidupan mereka di tanah perantauan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan Tuhan mereka terjerumus ke dalam keindahan duniawi ini Tuhan. Tanamkan di dalam hati mereka rasa takut kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat para orang tua, agar kiranya Tuhan, orang tua mampu membimbing dan membesarkan anak-anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan, baik Tuhan dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku, agar menjadi teladan buat anak-anak mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan, berikanlah kesehatan, berikan umur yang panjang dan keteguhan iman buat para orang tua kami yang sudah lanjut usia,
agar mereka Tuhan mampu menjalani kehidupan mereka dalam iman dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pelayan-Mu di gereja ini, agar kiranya Tuhan mampu melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan bisa menjadi tambah iman dan kepercayaan kepada-Mu dalam ibadah kami setiap minggunya. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pemimpin bangsa kami dari tingkat daerah sampai tingkat pusat, agar kiranya Tuhan mereka menjadi pemimpin yang takut kepada Tuhan, yang bisa membawa kedamaian dan ketentraman, kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan pada saat ini, yang mereka dirawat di rumahnya maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan kami mohon, lawatlah mereka, tumpangkan Tuhan tangan-Mu atas mereka, agar kiranya melalui bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan buat umur panjang yang Tuhan berikan kepada mereka. Berikanlah Tuhan kesehatan, murah rezeki dan kebahagiaan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu ini dalam segala pekerjaan mereka setiap hari, dimanapun mereka bekerja Tuhan, apapun pekerjaan mereka yang Tuhan berikan kepada mereka, kiranya Tuhan berkati, agar kiranya Tuhan melalui setiap pekerjaan mereka, nama Tuhan dapat dimuliakan dan seluruh jemaat-Mu dapat bersuka cita. Tuhan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu pada hari-hari mendatang yang berencana ingin mendirikan rumah tangga yang baru. Tuhan, Engkaulah yang memberkati setiap rencana mereka, agar kiranya rencana mereka Tuhan bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan mereka dalam berduka. Kami mohon Tuhan hiburkanlah seluruh keluarga yang sedang berduka, agar kiranya Tuhan mereka dapat bersuka cita bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Kiranya berkati urapi hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu, agar kiranya Tuhan melalui penyampaian firman-Mu itu, kami seluruh jemaat yang mendengarkan dapat Tuhan menambah iman dan kepercayaan kami kepada-Mu, dan bisa Tuhan kami memegang teguh, agar kiranya Tuhan firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Begitu banyak lagi Tuhan permohonan yang kami inginkan, yang ingin kami mintakan, kami mohonkan kepada-Mu ya Tuhan. Tapi Engkau yang Maha Tahu. Oleh karena itu Tuhan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, agar kiranya Tuhanlah yang mengaturkan segala yang terbaik buat seluruh kehidupan jemaat-Mu ini. Kami tahu Tuhan kami adalah orang yang berdosa. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dan pantas Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Dan kami layak dan pantas Tuhan untuk menerima segala berkat dan kasih karunia yang daripada-Mu. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepada-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, selamat tahun baru bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini dikutip dari Injil Matius pasal yang ketiga, yang dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja merayakan Natal. Namun kita perlu menyelidiki apa arti seluruh kemeriahan yang kita lakukan dalam rangkaian perayaan Natal itu bagi hidup kita sebagai orang percaya. Perayaan Natal bukan hanya sekedar seremoni dan ritus keagamaan, tetapi perayaan Natal menyadarkan kita bahwa di dalam Yesus yang lahir itu, kita ada dalam posisi dan status yang baru. Firman Tuhan mengatakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Di dalam Yesus dan oleh Yesus, kita adalah orang yang dikasihi dan diperkenankan oleh Allah. Maka apapun yang terjadi di dalam diri kita, sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Seburuk apapun kita di mata saudara-saudara kita, seburuk apapun kita di mata oleh banyak orang lain, ingat dan yakini bahwa saudara adalah orang yang dikasihi Allah. Itu adalah makna Natal yang sesungguhnya, yang harus kita hayati di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Epifanias adalah nama minggu kita pada hari ini. Epifanias adalah hari datangnya Yesus menyatakan kerajaan sorga telah tiba bersama dengan kedatangannya ke dunia ini. Maka perlu kita renungkan bagaimana Yesus memulai pekerjaannya setelah dia berumur 30 tahun. Dia tampil dan datang ke sungai Yordan ketika hamba Tuhan Yohanes berkhotbah dan menyerukan kepada semua orang agar bertobat supaya mereka diterima menjadi anggota kerajaan surga. Dan orang-orang yang telah bertobat ini dimateraikan menjadi warga kerajaan surga melalui baptisan. Ketika Yesus datang untuk dibaptis, walau sebenarnya dia tidak perlu dibaptis. Kenapa?
Karena baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Sebenarnya Yesus tidak perlu bertobat. Karena Yesus tidak pernah berdosa. Sehingga ketika Yesus datang untuk dibaptis, Yohanes berkata, "Jangan. Akulah yang seharusnya dibaptis olehmu." Tetapi Yesus menjawab, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu berarti bahwa orang yang dikasihi Allah membuktikan dirinya sebagai orang yang taat, yang mau menggenapkan seluruh kehendak Allah. Orang-orang yang dikasihi Allah, kita yang dikasihi Allah, harus menjadi orang yang taat kepada Allah. Sama seperti Yesus yang taat kepada perintah Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita cermati makna dari pembaptisan Yesus. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda bahwa ia adalah anak Allah yang dikasihi Allah. Setelah dibaptis, Yesus keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan." Makna lain dari pembaptisan Yesus adalah penegasan dan perutusannya dari Bapanya. Karena sejak itu jugalah Yesus mulai melaksanakan tugas perutusannya, mewartakan kabar gembira dan mengajar, menyembuhkan, mengampuni, dan bahkan membangkitkan orang yang mati. Yesus ditenggelamkan ke dalam air. Itu berarti bahwa Yesus dengan rela mau merendahkan diri menjadi sama seperti kita. Yesus juga akan menderita secara jasmani. Yesus akan menderita secara rohani dan mental ketika ia mengalami penderitaan dalam sengsara di kayu salib, sampai pada Yesus harus wafat di kayu salib. Sebagaimana kita juga menderita di dalam proses perjalanan kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mencermati makna pembaptisan Yesus, sekarang kita diajak untuk merenungkan makna pembaptisan kita sendiri. Ketika kita dibaptis, sebenarnya minimal kita telah menerima 3 hal dari pembaptisan itu sendiri. Yang pertama, ketika kita telah dibaptis, sesungguhnya kita telah menjadi putra dan putri Allah. Sesungguhnya kita sudah menjadi anggota resmi gereja. Dan sesungguhnya kita sudah dimurnikan dari dosa asal kita. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, dengan baptisan sesungguhnya kita telah menjadi orang Kristen yang sekaligus berarti menjadi pengikut Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dengan baptisan sesungguhnya hati kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus
yang senantiasa menghibur dan membimbing kita pada jalan ke surga. Itulah sebenarnya betapa besar makna baptisan ini di dalam diri kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui baptisan kita diberikan kekuatan oleh Tuhan supaya kita tidak lagi berdosa, tetapi hidup dan bertingkah laku sama seperti Yesus. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ada catatan atau ada berupa kritikan bagi kita semua, di mana kita kerap melupakan janji pembaptisan untuk melaksanakan kehendak Allah dan hidup sesuai dengan iman Kristen. Kita membawa anak untuk dibaptis bukan karena motivasi yang luhur demi perkembangan iman, namun hanya tujuan seremonial saja. Banyak orang yang melihat bahwa pembaptisan hanya sesuatu ritus keagamaan belaka, atau hanya mendapat surat atau akte baptis yang barangkali bisa dipergunakan sebagai syarat administrasi untuk pengurusan akte kelahiran dari catatan sipil. Banyak orang yang seperti itu, yang tidak memahami makna baptisan itu, yang tidak mau peduli dengan janji-janji dalam pembaptisan itu. Kita lupa bahwa pembaptisan seharusnya membawa pembaharuan cara hidup, suatu kehidupan baru sebagai manusia yang ditebus dan dijadikan sebagai anak Allah lewat baptisan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita tahu bahwa pembaptisan tidak otomatis menjamin kita masuk surga, tetapi ada proses yang harus kita lewati. Itulah proses pembelajaran dalam iman dan menghayati apa yang diajarkan oleh gereja kita. Kita tidak otomatis menemukan Yesus ketika kita menerima baptisan, tetapi kita harus bertobat dan memperbaharui diri terus-menerus agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang telah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus harus senantiasa menunjukkan kehidupan yang baru. Harus menunjukkan ketaatan yang secara penuh kepada perintah dan keinginan Allah. Dan dengan itu, dengan ketaatan kita yang sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan katakan kepada kita, inilah anak yang kukasihi. Sama seperti Allah Bapa mengatakan kepada Yesus Kristus ketika dia dengan ketaatannya memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Demikian juga kepada kita semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, orang-orang yang telah dibaptis kepada Tuhan. Jadikan
hidup kita menjadi hidup yang sepenuhnya taat kepada Tuhan. Jangan taat kepada suara-suara yang lain. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada semua suara yang boleh kita dengar di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan ketika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkata, inilah anakku, inilah putriku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, berikan kami kesehatan, dan oleh kasih-Mu kami dipersatukan pada saat ini dalam ibadah kami di gereja-Mu saat ini. Kami mohon berkati persekutuan kami pada saat ini, dan mampukan kami untuk menghayati dan melakukan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, agar kami memahami dan menghidupi bahwa Tuhan telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu lewat baptisan yang kami terima, agar kami memahami bahwa kami telah menjadi pengikut-Mu yang senantiasa harus taat kepada-Mu, sama seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi dan Tuhan perkenankan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berikan kesehatan bagi kami semua jemaat-Mu. Berkati kami dalam setiap aktivitas kami yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin terbaring di tempat tidurnya oleh karena sakit. Kami mohon Tuhan berikan mereka kesembuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, dan berkati semua proses pengobatan yang mereka jalani, agar kiranya memberikan kesembuhan kepada mereka. Bapa yang baik, banyak hal yang kami butuhkan, yang tidak dapat kami uraikan satu persatu kehadirat-Mu ya Tuhan. Tetapi kami sungguh yakin bahwa Tuhan senantiasa mengetahui yang kami butuhkan. Tuhan kiranya memberikan setiap yang kami perlukan. Terima dan sempurnakanlah doa permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Atas nama Parhalado, kami kembali mengucapkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, selamat tahun baru bagi kita semua. Horas. Gereja HKBP Sabungan pada mulanya berdiri di Desa Silet-Lek tanggal 10 bulan 11 tahun 1892. Jadi 100 tahun HKBP Sabungan telah dipestakan 100 tahun HKBP Sabungan. Jadi waktu bergereja HKBP Sabungan dulu, waktu misionaris Belanda Jerman berdiri gereja HKBP Sabungan di Silet-Lek, Desa Silet-Lek. Kebetulan pendeta waktu itu orang Jerman, pendeta Asel. Jadi gereja itu terbakar karena atap gerejanya dibuat dari jerami, ya jerami. Kebakaranlah itu
Baru pindahlah gereja dari Silat Laik ke Lubang Dolok. Tahun 1896. Jadi orang pengetua gereja HKB Sabungan berencana akan dipindahkan dari desa Silat Laik, pindahlah ke Jalan Dok Sanggul HKB. Di situ sudah dibuat gereja HKB tahun 1932. Jadi tahun 1932 gereja barulah jubileum 100 tahun. Sesudah jubileum 100 tahun, berencana lagi pengurus jemaat, pengetua gereja HKB Sabungan untuk mendirikan gereja HKB yang baru karena nggak layak lagi menjadi tempat ibadah. Jadi satu kesepakatan dibangunlah gereja baru HKB Sabungan. Inilah gereja baru HKB Sabungan. Dibangun tahun 2212. Jadi 5 tahun rencana pembangunan baru dimasukilah gereja ini 2017. Itulah gereja HKB Sabungan dimasuki gereja yang baru sekarang. Jadi gereja ini adalah partisipasi daripada masyarakat jemaat HKB Sabungan yang pada waktu itu pendeta yang di sini, pendeta Resot, pendeta Hiras Pangaribuan. Jadi hampir selesai 80%, 90%, pindahlah pendeta Hiras ke Medan, masuklah pendeta Resot, pendeta Barita di sini. Jadi sebagai penulis sejarah gereja HKB Sabungan adalah Ketua ML Utasoid. Dulunya gereja masih kayu di sini, masih punya kolong kan. Di kolongnya itu dibikinlah lagi di tembok keliling, baru habis temboknya itu dibiarkan begitu saja. Beberapa tahun kemudian kesepakatlah jemaat dan pengetua gereja beserta pendeta Resot dibikinlah gereja baru di sini. Inilah sekarang gereja HKB Sabungan Sorong-Borong. Bersama dengan sekolah minggu ada 4. Jadi yang pertama ibadah sekolah minggu itu dia masuk jam 7.30 dan kita bagi dia di 2 tempat melihat jarak tempuh dari rumah jemaat kita ke gereja. Jadi tidak memungkinkan untuk kita satukan di gereja ini. Kita buat dia di 2 tempat. Satu tempat di gedung serbaguna kita KPP Sabungan Seborong-Borong, dan satu tempat lagi ada dia di Desa Siaro, yang dulunya tempat ini adalah kantor dinas peternakan. Jadi sekarang mereka udah pindah, gedungnya kita pinjam, kita pakai untuk tempat ibadah sekolah minggu di gereja kita ini, terutama yang ada di kompleks Desa Siaro tersebut. Baru dia ibadah jemaat kita yang dewasa di ibadah umum ada 3 sesi. Sesi yang pertama dia masuk jam 8.00 sampai dengan pukul 9.30. Itu berbahasa Indonesia. Lalu sesi yang kedua itu masuk pukul 9.30 sampai dengan pukul 11. Sesi yang ketiga dia masuk pukul 11. Jadi musisi gereja kita atau pelayan musik di gereja kita ini terdiri dari kalangan remaja Naposo Bulung dengan kaum bapak. Dan ya kita senang mereka setiap minggu ada latihannya bersama song leader. Selalu ada persiapan untuk tampil melayani musik di gereja kita. Dan untuk tahun 2022 yang baru saja kita lalui, gereja kita KPP Sabungan Seborong-Borong melakukan atau memfasilitasi kursus musik gereja kepada jemaat kita dari remaja Naposo
mereka ada sekitar 18 orang yang mengikuti kursus musik, dan gurunya kita panggil, dan uang lesnya, uang kursusnya disubsidi oleh gereja 50%, dengan harapan mereka menjadi generasi pelayan musik di gereja kita KBP Sabungan Siborong-Borong ini. Mudah-mudahan yang kita harapkan tercapai. Kami daripada pengurus gereja di HKBP Sabungan mengucapkan kepada seluruh umat gereja KBP yang ada di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, untuk berkembang dan seluruh jemaatnya diberkati oleh Tuhan.